Oke, sebelumnya tepat pukul 2 siang pada hari ini, seperti biasanya hari Selasa bertemu lagi bersama dengan Asmarani. Saya senang sekali setiap minggunya di setiap hari Selasa saya boleh at least bertemu, berbincang hangat, memberikan motivasi, dan terlebih lagi sama-sama kita akan bangkit bersama dengan para sahabat pekerja. Kembali lagi bersama dalam Mind for Life hari ini 9 Juni 2020 pukul 2 siang bersama dengan saya Asmarani. Pasti ada solusi. Sebelumnya izinkan saya untuk say hello dulu untuk semuanya, mungkin dari Miss Julia, Miss Erika Teng, Yuli Kusno, of course saya masih ingat sekali karena kita sering jalan bareng dulu. Saya masih di finance, dan hari ini kita sudah memasuki di minggu ke-6 bersama dengan Mind for Life. Saya sangat boleh mengatakan saya sangat bangga dan sungguh terhormat boleh berada di segmen ini bersama dengan Anda. Terlebih lagi setiap dari kita pun akan growing bersama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah memasuki bulan ketiga dari yang kita sebut sebagai masa pandemi, dimulai pada saat bulan Maret. Dan tepat pada hari kemarin, itu tanggal 8 Juni 2020, Jakarta sudah memulai lagi yang kita sebut sebagai pelonggaran PSBB. Bahkan sudah mulai memasuki yang kita sebut sebagai masa transisi. Beberapa perusahaan-perusahaan besar, manufaktur, dan juga beberapa usaha-usaha sudah mulai melakukan kegiatannya seperti yang mulai lagi. Dan kita akan melihat, halo Pak Daman, selamat datang di dalam Mind for Life pada hari ini. Dan saya melihat bahwa pada dasarnya orang Indonesia itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bisa bilang orang-orang yang luar biasa? Karena Anda semua tidak menyerah. Justru di masa-masa WFA saya banyak mendengar katanya pengen liburan. Ternyata kelamaan berada di rumah yang mereka sebut sebagai rebahan atau di rumah saja juga tidak memudahkan juga. Berarti saya bisa melihat bahwa pada dasarnya mental kita ini adalah mental-mental pejuang tangguh. Dulu ada satu lagu yang saya suka sekali tentang pejuang tangguh, mungkin saya tidak akan nyanyikan pada hari ini, tetapi saya bisa melihat bahwa pada dasarnya mental dasar pejuang yang tangguh itu ada di setiap sahabat pekerja. Nah, kita akan cek apakah contoh-contoh karakteristik yang saya akan bagikan itu sudah ada di Anda semua. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu kenapa setiap dari kita sahabat pekerja membutuhkan yang kita sebut sebagai mental pejuang yang tangguh. Kita sama-sama mengetahui untuk membangun suatu bisnis, kerajaan, atau bagaimana caranya untuk menghasilkan suatu yang kita sebut sebagai pendapatan dalam hidup, kita membutuhkan yang kita sebut sebagai berjuang. Kita membutuhkan yang kita sebut sebagai mental baja, mental yang kuat, karena pada dasarnya mental adalah backbone atau yang tidak terlihat, intangible, yang akan membangun yang terlihat. Mental yang membangun, yang memperlihatkan seberapa kuatkah kita untuk tetap bisa melangkah bahkan di masa-masa yang seperti ini. Saya harus berkata bahwa sebetulnya masa-masa seperti ini yang kita sebut sebagai masa-masa pandemi, dan setiap dari kita mungkin boleh mengalami masa-masa seperti ini. Saya harus katakan setiap dari kita ini mendapatkan yang saya sebut sebagai kehormatan. Mengapa Asmarani saya sebut sebagai kehormatan? Karena sebetulnya Anda semua itu kuat. Nyatanya kita tidak berhenti berusaha, kita tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik, nyatanya kita tetap melakukan yang kita bisa lakukan sampai masa-masa ini berakhir. WHO bahkan berkata bahwa masa normal tidak akan ada terjadi lagi, makanya kita sudah sebut yang kita sebut sebagai era new normal. Era new normal ini pula yang akan membantu setiap dari kita untuk dapat tetap bertahan, dan juga bukan hanya bertahan tapi juga menang. Mental yang dibutuhkan di dalam mental pejuang yang tangguh, salah satunya adalah mental yang positif. Kenapa mental yang positif? Mental yang positif inilah yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mungkin bukan sesuatu kesempatan, bisa menjadi ada, dan dibutuhkan yang kita sebut sebagai keberanian dan tangguh untuk kita bisa memperjalankannya sampai nanti. Nah, sembari ini saya mungkin membagikan kepada setiap rekan-rekan semua yang ada di rumah, rekan-rekan sahabat pekerja, apa yang saya sebut sebagai hukum degeneratif. Pada saat masa-masa seperti ini, saya cukup kaget, banyak sekali kantor-kantor hukum yang menyatakan bahwa banyak terjadi perceraian di antara keluarga, banyak terjadi perpecahan justru di masa-masa seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata mungkin ada yang kita sebut sebagai mental yang akhirnya terlihat pada saat harus sering bertemu. Dulu mungkin lebih banyak waktunya untuk bekerja, sekarang harus di rumah bersama. Dan saya melihat bahwa ternyata ada yang kita sebut sebagai hukum degeneratif. Oke,
Mungkin sahabat pekerja tahu yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah yang saya sebut seperti jantung, diabetes, osteoporosis, stroke, dan juga Alzheimer. Itu salah satu dari yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif. Tetapi tahukah Anda bahwa setiap dari kita manusia, kita sudah memasuki yang kita sebut sebagai hukum degeneratif pada saat usia kita menginjak 25 tahun. Maksudnya bagaimana, Asmarani? Ternyata setelah di usia 25 tahun untuk setiap manusia, kita mulai mengalami yang kita sebut sebagai penyusutan di dalam neuron-neuron otak kita. Sehingga orang banyak berkata, kenapa ya orang tua pada saat kita mungkin mau memberitahu atau mungkin kita mau membantu, yang keluar mungkin marah. Oh ya, stroke, betul sekali. Ya, salah satunya stroke untuk penyakit degeneratif. Betul, terima kasih Ibu Yuni. Dan kenapa bisa begitu? Karena ternyata otak manusia mengalami yang kita sebut sebagai penurunan degeneratif justru pada saat di usia 25. That is why sangat penting untuk setiap dari kita para sahabat pekerja. Hey, saya mau berbicara kepada seluruh sahabat pekerja yang mungkin masih di bawah usia 25 tahun. Lakukan yang terbaik, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang membangun, sehingga setelah usia nanti di atas 25, apa yang terjadi? Anda semua bisa siap untuk menghadapi banyak tantangan. Pada saat setelah usia 25, neuron-neuron dalam otak kita menyebabkan hasilnya adalah di dalam tubuh kita ini mulai menghasilkan reaksi-reaksi kimia yang menyebabkan kita bisa lebih berubah dan agak susah untuk berubah mengikuti perkembangan zaman dibanding pada saat sebelumnya. Sebagai contoh, dulu mungkin tubuh kita pada saat sebelum usia 25 lebih mudah untuk berolahraga. Mungkin kalau para wanita kita suka dancing. Tapi setelah usia 25, pada saat kita berolahraga, entah mungkin pinggang sakit, cekat-cekot, lalu mulai capek di pikiran kita. Mengapa bisa begitu? Karena degeneratif itu mulai terjadi dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan supaya untuk membantu supaya hukum degeneratif ini tidak terjadi dan tidak mempengaruhi setiap sahabat pekerja dan juga saya semakin besar lagi apabila kita juga bertambah usia. Contoh yang pertama, saya suka sekali yang pertama, bahkan di WHO menyatakan bahwa yang pertama, seringlah berdoa atau bermeditasi. Ternyata saat kita berdoa atau bermeditasi, pertama kita menyerahkan apa yang dalam pikiran kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan saat kita melakukan yang kita sebut sebagai meditasi, bukan hanya dalam hal ini mungkin berdiam, cukup 15 menit saja per hari. Yang kita bisa lakukan adalah pertama, mengatur pola nafas kita. Aku suka sekali, setiap bangun pagi, sehabis bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, saya sering mengambil tarik nafas saya dan setidaknya berkata, terima kasih Tuhan, hari ini sudah ada kembali. Berarti ada berkah yang baru, ada sesuatu yang baru setiap hari. Itu yang pertama. Kedua, salah satu cara untuk bermeditasi atau berdoa untuk memudahkan salah satunya, mungkin kalau Anda mempunyai lilin kecil atau mempunyai lampu kecil yang ada di rumah Anda, cukup kita melakukan yang kita sebut sebagai fokus unfokus kepada lilin itu. Nanti setelah itu konsentrasi kita akan jauh lebih baik lagi. Itu salah satu cara untuk bermeditasi. Yang kedua, yuk sama-sama kita membaca buku dan jangan sering menggunakan kalkulator. Yang ini saya serius. Karena ternyata otak kita ini mempunyai kemampuan yang sangat besar dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk membantu setiap dari kita untuk bisa memastikan neuron-neuron dalam otak kita ini melambat hukum degenerasinya. Itu yang kedua. Ketiga, ayo kita berolahraga. Kalau sulit, mungkin sekarang masih di rumah, beberapa rekan-rekan saya sering dengar masih WFA permanen. Congratulations, mungkin ada hal yang positif dan juga ada hal negatifnya. Yuk, kita mungkin sering membersihkan rumah salah satunya. Seperti yang saya pernah bagikan dalam segmen 1, membersihkan rumah itu membantu untuk mengurangi atau menghabiskan kalori sekitar 500-1000 kalori. Lumayan, nothing tulus. Lalu yang kedua, pikiran kita, otak kita, mindset kita juga lebih baik. Nah, yang terakhir saya paling suka, lingkungan kita seperti kata Margaret Thatcher, show me your friends and I show you your future. Tunjukkanlah kepada saya teman-temanmu, maka saya akan menunjukkan kepada Anda masa depan Anda. Saat saya pertama kali mendengar quote itu, okay, what is that? Ternyata efeknya besar sekali. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menaruh lingkungan kita, itulah kita. Nah, pastikan kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang visioner, orang-orang yang masih membagikan hal-hal yang baik, orang-orang yang masih mengingatkan bahwa potensi dalam hidup Anda itu besar sekali. Nah, saya akan menyebutkan 4 hal mental yang kuat sebagai pebisnis yang mempunyai mental
pejuang tangguh? Apakah Anda di dalam salah satunya? Yang pertama yaitu berpikiran positif. Oke, saat saya berpikiran positif, yuk kita mulai ngetes sedikit. Saya ada beberapa mungkin kuis yang bisa membantu. Yang pertama, saat saya menyebutkan kata PHK, apakah yang ada dalam pikiran sahabat pekerja? Mungkin sahabat pekerja bisa sambil mengetik dan menaruh di dalam kolom komen, don't worry to put in there. Bagaimana menurut Anda pada saat saya berkata PHK? Nah, saya menunggu komen Anda. Nah, saat saya berkata tentang berpikiran positif, ternyata saat kita berpikiran positif, secara belakang ya, di dalam tubuh manusia itu mengandung ada 2 hormon. Yang pertama kita sebut sebagai hormon endorfin, yang kedua yang disebut dengan hormon kortisol. Saat kita khawatir, sahabat pekerja, setelah lebih daripada 15 menit, ada satu hormon yang dihasilkan dari tulang belakang kita yang disebut dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu memaksa detak jantung kita bergerak lebih cepat. Betul, saya setuju. Nah, pada saat hormon kortisol itu ternyata bergerak lebih cepat untuk memompa jantung kita, apa yang terjadi? Oh, berarti PHK berarti rezeki kita pindah. Oke, terima kasih. Saya akan teruskan. Yuk, mungkin buat rekan-rekan saat saya berkata PHK, apa yang menjadi pemikiran Anda boleh taruh di kolom komen, karena saya ingin mengetahui apa yang menurut Anda. Lalu, kalau hormon kortisol itu ternyata terus membuat jantung kita ini bergerak lebih cepat, bahkan dalam waktu lebih daripada 15 menit, pada dasarnya tubuh kita ini lebih sigap. Bagus nggak yang kita sebut sebagai stres? Bagus. Tapi kalau berlebihan, jantung kita ini yang bekerja jauh lebih cepat daripada detak jantungnya itu bisa menyebabkan tubuh kita ini terlalu capai. Jadi kegiatan olahraga yang harus setengah jam kita lakukan dalam waktu 15 menit akibat dari hormon kortisol yang meningkat. Nah, kalau kita berada di lingkungan di mana orang-orangnya cepat panas, mudah tersulut istilahnya, berpikiran negatif, apa yang terjadi? Tubuh kita akan lebih terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol sehingga tubuh kita ini menjadi orang bilang sebagai parno. Sehat nggak Asmarani? Tergantung. Parno itu bisa bagus, bisa juga negatif. Nah, menurut Anda bagaimana? Itu yang pertama. Nah, kedua ada yang namanya yang kita sebut sebagai hormon endorfin. Hormon endorfin ini sebetulnya diproduksi oleh tubuh kita dari tulang belakang kita pada jam 9 sampai jam 12 malam. Makanya disarankan oleh para dokter kalau bisa kita tidur nyenyak itu dimulai pada pukul 9 sampai jam 12. Habis itu mau bangun lagi, mungkin ada yang salat subuh atau doa pagi, nggak apa-apa. Yang penting jam 9 sampai jam 12 malam, at least kita sudah terlelap dalam hal tidur lelapnya. Nah, PHK saatnya jadi pengusaha, wow bagus. Ada yang bilang rezeki kita pindah, bagus sekali. Nah, gimana caranya untuk memastikan tubuh kita ini setidaknya tenang, berpikiran positif, simple. Yuk kita mulai memikirkan kira-kira ke depannya saya ini nih sebetulnya mau jadi seperti apa. Seorang pengusaha yang tangguh sudah melihat jauh ke depan. Saat mereka melihat keadaan yang sekarang, mereka tahu itu adalah masa-masa momennya untuk membuat sesuatu yang besar, atau membuat suatu gebrakan, atau membuat suatu movement. Nah, masalah bisa jadi masalah bagi setiap orang, tapi masalah bisa jadi masya Allah saat kita percaya justru masa-masa itulah yang terbaik untuk membuat sesuatu, berpikiran positif. Yang kedua, saat kita berpikiran positif, ada sesuatu hal yang kita butuhkan. Saya sebut sebagai keberanian. Let me give you some of the analogy. Ada satu hal yang saya suka mengenai api unggun dan korek api. Ada satu cerita. Saat di dalam musim dingin, satu batang korek api pada saat kita nyalakan, bisakah itu memberikan kehangatan buat orang-orang yang berada dalam masa mungkin musim salju atau musim dingin? Jawabannya belum tentu. Tapi korek api yang menyalakan satu kumpulan kayu untuk membuat api unggun, itulah yang membuat suatu perubahan terjadi. Maksud saya bagaimana? Keberanian, kalau cuma satu batang korek api, efek nggak, Ran? Jawabannya belum tentu. Tapi keberanian yang dipupuk 1, 2, 3, 4, kegagalan, bangkit lagi, 5, 6,
7, 8, bukan tidak mungkin akan menjadi suatu api unggun. Jangan-jangan satu korek api keberanian kita bisa menyulut api unggun yang lainnya. Jangan-jangan satu step langkah awal yang kita lakukan saat ini bisa membantu orang lain yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya tujuan, yang mungkin lagi putus asa bisa berkata, yes, kalau dia bisa, saya pun bisa. Nah, itulah yang saya sebut sebagai karakter kedua dari membangun mental pebisnis yang tangguh. Kalau pertama tadi berpikir positif, kedua yaitu keberanian. Apakah Anda mempunyainya? Kalau Anda mungkin mau belajar, yuk kita sama-sama. Nah, yang ketiga yang saya suka sekali. Selain kita udah berpikir positif dan juga mempunyai keberanian, saya paling suka ini. Wajib berpikir, wajib tetap optimis. Asmarani, bagaimana caranya untuk kita bisa tetap optimis? Sedangkan di lingkungan saya, sedangkan apa yang saya lihat, sedangkan apa yang saya konsumsi sehari-hari adalah segala sesuatu yang negatif, mengecilkan kemampuan saya, membuat saya merasa berputus asa, membuat saya berpikir, sudahlah, tidak ada harapan. Menurut saya, simple. Ada salah satu cara kalau Anda dan saya, sahabat pekerja, mau tetap optimis. Anda masih punya YouTube? Anda punya link? Buka di Mindstore, buka di segmen Mindstore Live, dan juga Dapur Tetap Ngebul salah satunya. Dan buat Anda semua, mungkin saat Anda melihat segmen-segmen yang sudah disediakan, kita sudah ada 6 segmen, Anda bisa buka, pelajari dari sana. Kalau kita lupa lagi, ingatkan diri kita lagi, ingatkan diri kita lagi, ingatkan diri saya lagi. Saya paling suka seperti ini, saat saya udah nggak tahu saya harus bagaimana, saya biasanya berdiam dulu, tenang dulu, saya pasang podcast sesuatu yang memotivasi saya. Itu membantu setiap dari kita, setidaknya kalau mungkin lingkungan kita bukan lingkungan yang bisa membantu kita tidak lupa kenapa kita diciptakan dan kita berasal, setidaknya. Nah, dengan wajib tetap optimis, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mungkin salah satunya adalah self-talk. Apakah kita hari ini sudah memperkatakan hal yang baik tentang diri kita? Contoh, tadi saya sudah katakan tentang hukum degeneratif, bahwa seringkali setelah usia 25, yang terjadi dalam tubuh kita ini sudah mulai berubah. Simple. Yang pertama yang saya bisa lakukan adalah setiap pagi, saya mulai memperkatakan hal yang baik. Rani diciptakan luar biasa, Rani diciptakan mulia, Rani memperkatakan hal yang positif. Hari ini saya membawa sesuatu hal yang berbeda kepada rekan-rekan yang saya temui. Bukan hanya melalui offline, yang ditemui secara langsung, tapi juga melalui online. Dan saya mengundang kepada setiap sahabat pekerja bisa melakukan hal yang sama juga. Oke, masih diteruskan. Kalau tadi saya bertanya dari awal mengenai sikap positif, bila Anda mendengar kata PHK, apa yang Anda pikirkan? Mungkin boleh menaruh di kolom komen dan saya menunggu komen-komen dari Anda semua. Terima kasih Bapak Daman dan juga Ibu Yuni. Nah, yang ketiga, wajib tetap optimis. Nah, selain itu, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap optimis dalam segala keadaan? Oke, terima kasih Pak Hermawan. Iya. Oke, nah stay tune Bapak Hermawan karena kembali lagi bersama dengan Mindstore Live kita akan mempunyai satu solusi. Sehabis ini Pak Hermawan, saya mengundang dengan hormat, mungkin Bapak bisa DM ke dalam IG Mindstore. Lalu saya mau ngobrol dengan Bapak bersama dengan tim kami, mungkin apa yang bisa kami bantu melalui Mindstore Live di tempat ini. Yes, nggak apa-apa ya Pak ya, tetap ikuti ya Pak ya, karena pebisnis yang tangguh ini bisa dilakukan oleh setiap dari kita. Nah, setelah itu wajib tetap optimis. Bagaimana lagi caranya Rani? Teman-teman lingkungan kita, kalau mungkin lingkungan kita tidak memberikan lingkungan yang kondusif untuk optimis, kenapa nggak dimulai dari kita? Kembali lagi, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita taruh ke orang lain, jangan-jangan itu pula yang kita terima. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan optimis, sikap optimis? Simple. Yuk kita bangun orang lain untuk optimis juga. Saat kita membantu orang lain, kita membantu diri kita sendiri. Oke, dan yang terakhir saya suka sekali dengan kata-kata ini. Kalau kita mempunyai berpikiran positif, sikap yang positif, lalu kedua kita mempunyai keberanian, kita wajib untuk tetap optimis. Dan yang terakhir, yang paling saya suka, yuk kita sama-sama tetap fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten, bagaimana caranya? Saya beri contoh. Pada awal mula segmen Mindstore Live ini berdiri pada tanggal 28 April 2020, itu sekitar 1,5 bulan yang lalu. Tidak banyak viewers yang menonton.
tidak banyak orang yang melihat. Efeknya masih belum boom. Tapi mulai minggu ketiga, mulai minggu keempat, mulai minggu kelima, mulai minggu keenam, beberapa brand yang kami undang untuk bersama kami di dalam Instagram Live ini mulai memberikan yang kami sebut sebagai feedback positif. Mereka mau membuat supaya platform mereka bisa diketahui lebih dalam lagi. Sama-sama Pak Hermawan, sehabis ini jangan lupa untuk DM kami supaya kami boleh bantu Pak Hermawan. Jangan takut kembali lagi karena di dalam Mindstore Live pasti ada solusi. Nah, ternyata setelah segmen ke-6, efeknya makin besar lagi. Mengapa 28 April dengan 2 Juni 2020 hasilnya beda? Mungkin Anda bisa bantu saya menjawab? Kalau enggak, saya mau jawab juga, saya mau bantu. Yes, jawabannya adalah karena fokus dan konsisten. Seorang Asmarani bersama dengan Mindstore Live, kami berkata bahwa kami membawa solusi. Solusi bukan hanya berbicara hanya di satu hit atau satu waktu. Solusi berbicara soal hari ini, hari esok, hari lusa, minggu depan, 2 minggu lagi. Solusi berbicara soal di mana ada masalah, pasti ada solusi. Solusi berbicara soal kalau hari ini ada tantangannya, maka besok akan lebih baik lagi. Bahkan mungkin saya boleh kutip dari salah satu lagu yang berkata seperti ini, "What doesn't kill you makes you stronger." Maksudnya apa, Asmarani? Apa yang tidak bisa membunuh Anda, itu akan menguatkan Anda. Dan saya percaya dengan itu pula, ada pula di dalam sahabat pekerja. Setiap dari kita ini yang punya kemampuan entar memilih sesuatu yang buruk dan menurunkan kita, atau mempunyai sesuatu yang baik dalam hidup kita coba naikkan dan bantu orang lain. Dan dari sini pula lah mental pebisnis yang tangguh bisa dibangun. Nah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan bagi rekan-rekan yang ada di tempat ini, karena saya percaya buat setiap dari kita akan belajar banyak. Bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan dan juga rekan-rekan, tadi saya juga menyatakan terima kasih kepada rekan-rekan seperti Bu Yuni, Pak Daman, dan juga rekan-rekan yang lain seperti Bu Ella yang tetap menjadi viewer setia dari Mindstore Live. Yes, betul sekali, karena sebentar lagi kita akan mempunyai segmen yang jauh lebih besar lagi, karena kami melihat bahwa setiap orang-orang akan banyak belajar. Saya mungkin mau memberikan beberapa news yang luar biasa, bahkan di dalam beberapa platform yang kami ada di dalam Mindstore seperti Alphamind, Medivh by Kimia Farma, dan Jualan Mind sebentar lagi yang akan kami bawakan beberapa waktu ke depan. Kami melihat mulai adanya traffic yang bertambah. Kenapa ada traffic di dalam platform itu? Simple, berarti ada solusi yang diberikan saat mereka menjadi pengusaha-pengusaha kecil, pemilik-pemilik toko melalui digital store yang ada di dalam Mindstore. Let's say bersama dengan Alphamind, bersama dengan Medivh by Kimia Farma, dan juga bersama dengan Jualan Mind. Dan nanti kita mempunyai segmen baru, saya tidak bisa sebutkan saat ini, tetapi saya percaya itu akan membantu setiap dari kita lagi untuk bisa menjadi pebisnis yang tangguh di dalam pelatihan, di dalam IG Live, dan setiap dari kita akan termotivasi lebih baik lagi. Nah, tadi kan saya bertanya kepada beberapa rekan-rekan viewers yang ada di tempat ini, apa itu artinya PHK bagi Anda? Wow, saya sebetulnya mau melihat kepada Anda semua, ingin melihat respon. Menurut Anda, PHK itu apa? Oke, saatnya jadi pengusaha berarti rezeki pindah. Buat saya, PHK itu peluang, harapan, kesempatan. Mungkin ada beberapa dari Anda berpikir, mungkin PHK itu pemutusan hubungan kerja, sesuatu yang momok. Tapi buat saya, saat saya mendengar kata PHK, berarti ada hal lain yang akan kita dapatkan. Nah, kembali lagi. Pikiran positif. Yang menentukan siapa? Diri kita pribadi. Pikiran negatif yang menentukan siapa? Diri kita pribadi pula. Siapakah yang membuat kita bisa mengambil keputusan ini baik, ini buruk, ini oke atau tidak? Sebetulnya jawabannya adalah diri kita sendiri pula. Nah, izinkanlah kami juga bersama di dalam Mindstore Live. Pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, bukan hanya sebagai pebisnis yang tangguh di dalam mental kita, tapi juga kita membantu orang lain
untuk bisa menjadi pebisnis yang tangguh. Nah, sudah hadir juga di dalam kita yaitu Alpha Mind, Medif by Kimia Pharma, dan juga Jualan Mind yang akan membantu Anda semua di tempat ini supaya bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi pemilik toko digital. Untuk lebih lengkapnya Anda nanti bisa melihat langsung di dalam Instagram kami posting-postingannya tentang Jualan Mind, tentang Medif by Kimia Pharma, dan juga tentang Alpha Mind di dalam Instagram Mind Store, dan Anda bisa langsung bertanya, DM langsung kepada IG kami dan izinkan tim kami untuk bisa menjawabnya dan membantu Anda semua, dan terlebih lagi membangun mental pebisnis yang tangguh dimulai dari kita semua. Mungkin ada pertanyaan dan tambahan lagi. Sebelumnya saya juga mengingatkan minggu depan lagi kita akan bertemu lagi di dalam Mind Store Live bersama dengan satu platform yang luar biasa. Nanti akan ada posternya buat Anda semua. Anda bisa melihatnya nanti langsung melalui IG kami atau dengan sosial media kami. Dan bila Anda ingin banyak bertanya, atau mungkin ada masukan atau mungkin ada feedback, jangan lupa juga untuk memasukkan kepada kami semua di tempat ini. Dan kepada Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi, bisa langsung menaruhnya di dalam komen kami untuk memudahkan. Yes. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang apa yang ada di dalam Mind Store Live, Anda juga bisa membuka di dalam website kami atau browsing di www.mymindstore.com. Anda bisa mengetahui lebih dalam lagi segmen-segmennya, sehingga Anda bisa melihat kira-kira potensi apa yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha dan tidak menyerah di masa-masa seperti ini di dalam website kami di dalam www.mymindstore.com. Dan kepada Anda semua juga kami ingatkan, minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam Mind Store Live. Pastikan setiap dari kita mempersiapkan diri kita setiap pukul 2 siang bersama dengan kita di tempat ini. Oke, kami juga mengingatkan lagi, kembali lagi kita akan tetap mempunyai segmen yang kita sebut sebagai Dapur Tetap Ngebul bersama dengan Toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid. Dan kembali lagi saya undang kepada rekan-rekan semuanya, kita akan mempunyai acara yang lebih luar biasa lagi di dalam IG Live kita, di dalam segmen Mind Store Live dan juga Dapur Tetap Ngebul. Jadi kepada Anda semua yang ingin tahu lebih dalam lagi, bisa langsung lihat di dalam www.mymindstore.com. Terima kasih buat Anda semua, kami menunggu feedbacknya di dalam Instagram kami. Bila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dan hari ini segmen kita membangun mental pebisnis yang tangguh bersama dengan saya Asmarani. Pasti ada solusi, ada buat Anda semua. Terima kasih, see you sahabat pekerja.